Sekelompok mahasiswa yang membubarkan forum diskusi di Universitas Gadjah Mada itu adalah kumpulan manusia yang tidak punya moral. Kumpulan manusia yang tidak punya adab. Kumpulan manusia yang tidak punya etika. Bahkan, mereka lebih layak disebut sebagai mahasiswa daripada mahasiswa. Mereka lebih layak disebut sebagai ormas daripada sebagai mahasiswa. Itulah kecaman-kecaman yang hari ini ramai ditujukan kepada sekelompok mahasiswa yang membubarkan forum diskusi di kampus UGM itu, di mana narasumbernya adalah para pejabat pemerintah. Ada Nusron Wahid, ada Budiman Sujatmiko, dan juga ada Wakil Menteri Pertanian. Di sini saya secara pribadi ingin bertanya, kalau sekelompok mahasiswa yang membubarkan forum diskusi tersebut dijuluki sebagai manusia-manusia yang tidak punya moral, manusia-manusia yang tidak punya adab, manusia-manusia yang tidak punya etika, bahkan dijuluki sebagai sekelompok preman. Lantas, bagaimana dengan nama atau julukan yang tepat untuk para pejabat publik hari ini yang dibayar dengan menggunakan pajak rakyat, yang bermental penjilat terhadap rezim hari ini, yang bermental pengecut terhadap rezim hari ini, yang merampok uang rakyat pada rezim hari ini? Saya akan membedanya di akhir cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Siapa kira-kira yang layak kita sebut sebagai tidak punya moral? Siapa kira-kira yang layak kita sebut sebagai penjilat? Siapa kira-kira yang layak kita sebut sebagai manusia-manusia yang tidak punya adab, tidak punya tata krama, dan tidak punya etika tersebut? Inilah cuplikan-cuplikan video selengkapnya. Apakah UGM sekarang itu udah bertransformasi jadi universitas nggak bermoral? SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Revolusi, 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 revolusi. Malu dan kecewa banget sih sama UGM. Malu dan kecewa banget. Kirain ketua BEM-nya doang. Ini sih udah sistemik. Mahasiswanya barbar kayak gini. Diajak dialog, diajak diskusi. Balasannya apa? Balasannya direpresi, diusir. Terus maunya apa? Katanya teriak-teriak demokrasi, teriak-teriak kebebasan berpendapat. Katanya aparat represif. Kalian kurang represif apa? Apa yang terjadi kemarin di UGM itu, ya gambaran dari itu. Pemerintah datang, lalu dituding Anda tidak demokratis, gitu kan? Lalu mahasiswa dihalangi, Anda anarkis. Lalu saling jawab, kami punya wewenang, pemerintah menang pemilu, undang-undang dasar, tapi yang mahasiswa, tapi Anda nyeleweng, terjadilah benturan itu. Nah, itu satu contoh kecil yang muncul dari UGM. Betapa kalau demokrasi itu tidak dijalankan, dikawal oleh hukum dengan baik, maka yang akan terjadi seperti di UGM itu. Pejabat lalu terpaksa dievakuasi, pejabat diusir. Aksi mahasiswa UGM kemarin menurut gue bukan sebuah pembubaran forum diskusi loh, tapi sebuah perlawanan terhadap antek-antek rezim. Seandainya kemarin mau kita sebut sebagai forum diskusi, mestinya kan pembicaranya juga ada dari dua sisi lah, nggak hanya satu sisi aja searah dari pihak pemerintah. Harus ada pihak mahasiswa dan pihak kampus. Lalu isinya juga kayaknya cuma memoles kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut itu menjadi topik demonstrasi sehari sebelumnya di Gejayan. Dan yang agak anehnya kenapa forumnya itu harus diselenggarakan di pusat kegiatan mahasiswa UGM. Ini kan seakan ingin memberi simbol ya bahwa UGM ini telah dalam tanda kutip ditaklukkan. Ya pantas misalkan kalau mahasiswa pada akhirnya bergerak dan melawan dengan
cara mengusir orang-orang itu keluar dari kampus. Itu kalau gue ibaratin, misalkan kalian ini ditempeleng nih sama seseorang. Nah, orang-orang suruhannya tuh datang ke rumah kalian, ngajak diskusi. Udah nempeleng baru ngajak diskusi, bayangin. Ya, syukur cuma diusir gitu kan, nggak di... Ada kerusuhan di UGM saat diskusi dengan pejabat. Dan sekarang gue bingung, ini arahnya mau kemana sih? Ini mahasiswa apa ormas? Kok sama kelakuannya? Jadi gini, Senin malam kemarin ada diskusi yang menghadirkan pejabat-pejabat Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di kawasan UGM. Nah, diskusi itu berujung ricuh ketika ada sejumlah mahasiswa maju ke depan dan naik ke atas panggung sambil teriak-teriak. Dan gue sekarang bingung, ruang diskusi dibuka, tapi kenapa nggak mau diskusi? Malah milihnya teriak-teriak. Kan padahal kalau emang argumen si mahasiswa kuat, kritik yang kalian lontarkan kalian bener-bener ngerti, bukannya enak itu sikat para pejabat di depan mukanya lewat kritik dan argumen yang kalian punya. Tapi kenapa milih teriak-teriak gitu? Yang gue heran lagi, setelah Budiman gak dikasih kesempatan bicara dan ditolak berada di situ, kenapa kalian malah teriak-teriak lagi nyariin dia? Kenapa sih kalian gak bisa nunjukin intelektual kalian? Kenapa milih keributan, kerusuhan? Hidup netizen demokrasi, yang dimana sependapat adalah pinter, beda pendapat adalah buzzer. Ya, ketika teman-teman mahasiswa dicibir, dimaki, dikatakan tidak bermoral, saya pribadi memilih tetap respect kepada kawan-kawan mahasiswa. Mereka masih mau turun ke jalan, masih mau panas-panasan, berdesak-desakan, meluangkan waktu untuk menyampaikan kemarahannya. Paling tidak, rezim melihat bahwa masih ada kekuatan dari sektor mahasiswa yang bisa memberikan tekanan ke penguasa. Dan paling tidak lagi, rezim melihat bahwa hari ini mahasiswa masih bisa marah-marah. Tidak semua hanya berakhir membuat konten joget pargoy di TikTok. Dan menurutku ini mesti diapresiasi. Tapi apresiasi bukan berarti kita harus berhenti mengkritik. Kenapa? Karena kita tentu mau melihat gerakan mahasiswa ini semakin maju. Dan untuk semakin maju tentu kita harus selalu membicarakan kelemahannya. Nah, bagi saya, kelemahan kebanyakan gerakan mahasiswa hari ini adalah marah-marah seringkali lebih kuat daripada analisis. Mereka tahu apa yang mereka tolak, tapi seringkali mereka kesulitan atau gagal menjelaskan akar persoalan atas apa yang mereka tahu kita hadapi. Akibatnya, kritik berubah menjadi makian dan marah-marah. Lalu politik berubah menjadi sekadar tuntutan moral. Dan persoalan kompleks direduksi menjadi sekadar persoalan orang baik versus orang jahat. Padahal, tugas gerakan bukan hanya membuat penguasa tidak nyaman. Tapi tugas lainnya adalah membuat masyarakat memahami akar persoalan dari realitas dan menunjukkan jalan untuk mengubahnya. Bahkan ya, ketika misalnya kejadian di UGM itu, ketika beberapa menteri turun langsung untuk berdialog kepada mahasiswa, sayangnya mahasiswa tidak memanfaatkan ruang ini sebaik-baiknya. Padahal itu bisa menjadi arena untuk menekan, menguji, dan menguliti argumen rezim di depan publik. Nah, yang mesti diingat, kekuasaan itu tidak terlalu takut pada gerakan yang hanya berakhir marah-marah. Kekuasaan itu lebih takut pada gerakan yang punya analisis, punya argumentasi, punya strategi, dan mampu merebut semua ruang untuk menjadi medan merebut pengaruh dan kontrol. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat suatu manuver yang mencelakai dia. Oke. Oke. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Sungguh. UGM, Universitas Gagal Mendidik, itu kata netizen. Sepertinya cocok sih kalau ngelihat diskusi akademis di mimbar akademis seperti ini, terjadi kekeosan, terjadi provokasi dari yang katanya mahasiswa UGM. Saya rasa itu bukan mahasiswa UGM, itu mahasiswa. Kenapa sih mimbar yang harusnya terhormat, yang dihadiri oleh representatif pemerintah, yang harusnya kalian gunakan semaksimal mungkin, memberikan input dan output terhadap program pemerintah, kalian tidak gunakan dengan baik. Katanya agen perubahan, tapi kok menjadi agen kerusuhan? Kok maunya yang rusuh-rusuh, maunya bikin onar? Seharusnya kan ini adalah komitmen pemerintah hadir melalui menteri dan wakil menterinya untuk berdiskusi, berdialog dalam mimbar demokrasi, dalam mimbar akademis. Seharusnya kalian mencerminkan isi kepala kalian, bukan hanya teriak-teriak, bahkan kata-katanya yang tidak bermoral dan tidak beretika. Saya rasa pihak UGM harus menindak tegas
mahasiswa seperti ini. Ini adalah akibat ketua BEM-nya tidak mencerminkan atau tidak memberikan contoh yang baik. Contohnya si Tio. Nah, inilah akibat dari leadership yang tidak baik. Tidak bisa memberikan role model yang baik. Semoga UGM bisa mendengarkan input dari masyarakat ya untuk menindak tegas, karena jelas muka-mukanya, oknum-oknumnya sudah jelas sangat mencederai dari mimbar akademis dan demokrasi di UGM. Salam waras. Mahasiswa UGM tadi malam membubarkan acara yang total politik yang narasumbernya adalah Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian. Netizen banyak yang menyoroti bahwa tindakan mahasiswa ini nggak beradab, kemudian rusuh, diajak dialog, kok malah teriak-teriak rame-rame dan sebagainya. Aku akan bantah argumen itu satu persatu, mungkin tidak bisa semua. Tapi gini loh teman-teman, standar kata beradab itu apa? Penonton di situ disuguhi dengan monolog tunggal dari 3 pejabat pemerintah ini, dan tidak ada devil advocate-nya sama sekali, tidak ada akademisi, tidak ada dosen, tidak ada pakar yang bisa men-challenge atau kontra argumen dari penyampaian mereka. Itu yang pertama. Jadi ini kan malah jadi wadah untuk kemudian memoles citra pemerintah dengan data-data semu, ya kan, dengan pencapaian-pencapaian semu. Terus mereka selama ini apa sih BP Taskin punya Budiman Sujatmiko, pengentasan kemiskinan, apa yang dientaskan selama ini, progresnya seperti apa? Lebih mirip percepatan kemiskinan daripada percepatan pengentasan kemiskinan. Nyebut nggak beradab. Loh, selama ini kebijakan-kebijakan yang nir empati, yang tidak tepat sasaran, fiskal yang boros, itu bukannya tidak beradab yang sebenarnya ya? Lagian gini loh, universitas itu bukan mimbar penguasa buat kemudian penguasa seenak jidat membagus-baguskan diri mereka, seakan-akan mereka menang di atas mahasiswa dengan bikin acara di kampusnya sendiri. Dan GIK itu bermasalah ya, gelanggang inovasi kreativitas itu di UGM, internal UGM saja sudah dianggap bermasalah tempat itu. Jadi gini, kenapa kemudian para mahasiswa marah-marah dan sebagainya? Mereka selama ini udah sering aksi-aksi yang damai, aksi-aksi yang diajak dialog. Tapi apakah para pejabat mau dengerin? Enggak. Dengerin sambil lalu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak digubris sama sekali. Dan bukankah selama ini banyak ya ketika dialog-dialog yang harmless, yang demokratis, punya mahasiswa, bahkan sekedar nonton film pesta babi aja, tapi direpresi, diancem, ya kan? Nah, sekarang begitu dibalikin ke kalian yang pejabat punya acara dibalikin kayak gitu, kalian nggak terima. Minimal ngaca lah. Berapa banyak kalian ngancem acara-acara mahasiswa kayak gitu, represi yang anonim, tapi kita sama-sama tahu itu siapa, dari mana gitu. Begitu dibalikin kayak gitu, kalian marah, nge-framing balik, playing victim, wah mahasiswa nggak mau diajak dialog dan sebagainya. Nggak fair itu sangat nggak fair. Dan itu adalah puncak kemarahan sebetulnya, salah satu ya, tanda kemarahan mahasiswa kan udah muak dengan cara-cara selama ini, dikasih tau baik-baik nggak bisa, ya udah ditendang keluar aja dari kampus. Kampus bukan tempat untuk penjilatnya rezim. Itu aja sih, tetap berpikir kritis dan kawal ini semua teman-teman. Dan lucunya adalah netizen yang bilang, aku nggak mau masukin anakku ke UGM atau UI karena kemarin demo. Ya, kayak anak kalian bisa keterima aja sih. Sekian, terima kasih. Pesan untuk adik-adik yang di UGM yang semalam diskusi sama Mas Der, Pak Nusron Wahid, ketika kalian ditanya soal data, jawabnya jangan dari film. Kamu harus yang cerdas. Kamu kuliah di UGM, ya, seperti yang lain itu cerdas-cerdas. Nggak seperti kamu ditanya data, malah datanya dari film. Lucu kamu itu. Ketika kamu diajak lihat ke Papua, ya, diperlihatkan buktinya, faktanya, kamu nggak mau. Ketika kamu diskusi, gunakan otak, hati, dan pikiranmu itu jernih, dingin, benora emosi. Gue belajar di sini, dole adik-adikku semua, kamu belajar dulu. Orang mengutamakan emosi. Diskusi itu berdasarkan data, fakta yang ada. Ketika kamu ditanya data dari mana, dari film, lucu. Gue digusah TK. Iki lo SDW lulus. SD ra lulus ning otak ya cerdas sithik-sithik, ora kok kuwi diskusi kok entut ini apa ngisi-ngisi. Jadilah mahasiswa yang memberikan contoh yang baik. Ketika kamu adik-adik itu diajak ke Papua ya, suruh lihat langsung faktanya, nggak mau, malah lebih percaya karo film pesta babi. Lucu lucu. Sekolah sik sing tenanan. Sekolah dhisik, kuliah ya, oke. Salam Muskos Ragen. Jangan sampai ada yang mengatakan UGM setara dengan SMK. Kasihan universitasmu nak, belajar yang baik ya nak ya. Ya, kasihan orang tuamu, kamu belajar yang baik, jangan mempermalukan diri kamu sendiri di depan umum. Oke. Karena itu saya datang ke sini, daripada kalian membuli di sosial media dan ketemu orangnya, dosa. Mendingan ketemu
orangnya, ayo bully kita semua ini. Sampai itu saya mempelajari. Ini ada yang beragama Islam ke makanan beragama Islam. Tahu kan Asmaul Husna? Dalam Asmaul Husna itu kan ada Maha Adil, Maha Bijak, Maha Besar, Maha Sabar. Kenapa Asmaul Husna tidak ada mahasiswa? Itu saya pertanyakan. Karena di dalam Asmaul Husna itu tidak ada mahasiswa, maka saya meyakini Allah itu, Tuhan itu mendelegasikan tugas pencerahan di muka bumi kepada mahasiswa. Karena itu saya datang ke sini, daripada kalian membuli di sosial media gak ketemu orangnya, dosa. Mendingan ketemu orangnya, ayo bully kita semua ini. Jangan mau jadi pejabat kalau nggak siap dibully. Yang bikin saya heran bukan pemerintahnya, yang bikin saya heran justru orang-orang yang mengaku paling kritis. Kalau bukan UI, ya UGM. Selalu ada saja yang merasa paling berhak mengatasnamakan rakyat Indonesia. Padahal rakyat Indonesia itu bukan cuma mahasiswa kampus besar. Ada nelayan, petani, buruh, pedagang kecil, dan jutaan orang lain yang tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk berbicara atas nama mereka. Bayangin, dikasih ruang diskusi, dikasih kesempatan bertanya, bahkan ditawari cek langsung ke lapangan, tapi yang keluar cuma satu kalimat, bersalah tidak. Sebentar bos, kita ini mau cari kebenaran atau mau cari terdakwa? Karena orang kritis seharusnya harus data, bukan harus mengakuan salah. Kalau emang yakin ada masalah, kenapa takut membandingkan fakta di lapangan? Ini yang sering terjadi di Indonesia. Banyak yang mengaku melawan propaganda, tapi justru terjebak dalam propaganda versinya sendiri. Yang dicari bukan lagi kebenaran, melainkan kebenaran atas kemarahan yang sudah terlanjur dibangun. Dan yang paling berbahaya, ketika emosi sudah dianggap lebih penting daripada fakta, saat itu diskusi mati. Yang tersisa cuma teriak-teriak dan saling menghakimi. Jadi ya, setelah lihat video ini, saya cuma punya satu pertanyaan. Mereka benar-benar ingin membela rakyat, atau sebenarnya mereka cuma ingin menjadi suara rakyat yang tidak pernah meminta untuk diwakili? Karena rakyat tidak butuh orang yang paling keras teriak. Rakyat butuh orang yang paling berani menguji pendapatnya sendiri. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan kepada pemirsa terkait dengan komentar-komentar dari warganet dalam menanggapi persoalan hari ini yang terjadi di Universitas Gadjah Mada. Kalau mahasiswa UGM disebut preman dan tak punya moral, maka sebagai rakyat Indonesia, saya berhak untuk bertanya, apa nama atau julukan yang pantas untuk para penjilat kekuasaan di rezim hari ini? Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, hebohnya peristiwa pembubaran forum diskusi oleh sekelompok mahasiswa telah melahirkan berbagai penilaian. Ada yang mengecam keras dan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakdewasaan dalam berpendapat. Ada pula yang menilainya sebagai ekspresi kemarahan terhadap kondisi politik dan pemerintahan saat ini. Bahkan, tidak sedikit pihak yang memberikan label keras dengan menyebut para mahasiswa tersebut sebagai kelompok preman, tidak bermoral, dan tidak beradab. Namun di tengah ramainya kecaman itu, ada satu pertanyaan besar yang jarang sekali diangkat ke permukaan, yaitu mengapa kita begitu mudah untuk menghakimi mahasiswa, tetapi seringkali begitu lunak terhadap para pejabat publik yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar. Jika mahasiswa dihakimi karena dinilai merusak ruang dialog, maka bagaimana dengan para pejabat publik yang bertahun-tahun menutup telinga terhadap kritik dari publik? Jika mahasiswa dituduh
memaksakan kehendak. Maka bagaimana dengan para pemegang kekuasaan yang memaksakan kebijakan tanpa mendengarkan suara masyarakat? Jika mahasiswa dicap tidak beradab, maka apa kita sudah jujur untuk menilai adab dari para elit yang berulang kali mempertontonkan arogansi kekuasaan? Persoalan ini bukan untuk membenarkan tindakan siapapun. Persoalan ini adalah tentang konsistensi. Dalam negara demokrasi, standar moral tidak boleh hanya digunakan untuk menghakimi mereka yang berada di luar dari lingkaran kekuasaan. Standar yang sama harus berlaku kepada mereka yang duduk di kursi pemerintahan dan menikmati segala fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat. Sebab harus diingat, mahasiswa tidak memiliki anggaran negara. Mahasiswa tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Mahasiswa tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib jutaan orang. Tetapi para pejabat publik memiliki semua itu. Oleh karena itu, tanggung jawab moral mereka seharusnya berlipat ganda. Sayangnya, yang terjadi saat ini adalah munculnya budaya penjilatan politik yang semakin terang-terangan dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Banyak pejabat yang terlihat lebih sibuk untuk membangun citra penguasa daripada menyelesaikan persoalan rakyat. Setiap kebijakan disebut berlian. Setiap program disebut luar biasa. Setiap kritik dituduh kebencian. Dan setiap kegagalan selalu dicari pembenarannya. Akibatnya, ruang kritik menjadi sempit. Orang-orang yang bersuara kritis dianggap mengganggu stabilitas. Masyarakat yang mempertanyakan kebijakan dicurigai memiliki agenda tertentu. Mahasiswa yang menyampaikan protes dituduh tidak sopan. Aktivis yang menyorot kekeliruan pemerintah dituduh tidak nasionalis. Seakan-akan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang boleh berbicara hanyalah mereka yang memuji kekuasaan. Padahal demokrasi tidak dibangun di atas pujian. Demokrasi dibangun di atas pengawasan, di atas kritik, dan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan hidup menjadi panggung besar yang dipenuhi orang-orang yang saling memuji sambil menutup mata terhadap persoalan nyata yang dihadapi rakyat. Lebih berbahaya lagi, ketika penjilatan politik menjadi budaya, maka kebenaran akan menjadi korban pertama. Pejabat tidak lagi berani untuk menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan. Bawahan tidak berani lagi memberikan masukan yang jujur. Semua akan berlomba menyajikan kabar baik agar terlihat loyal. Akhirnya, pemimpin hidup dalam ruang gema yang hanya memantulkan pujian, bukan realitas. Sejarah sesungguhnya telah berkali-kali menunjukkan kepada kita bangsa Indonesia bahwa kekuasaan yang kehilangan kritik akan mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Bukan karena pemimpin selalu buruk, tetapi karena tidak ada lagi yang berani untuk mengatakan bahwa ada yang keliru. Semua terlalu sibuk untuk menjaga posisi, untuk menjaga jabatan, dan menjaga kedekatan dengan pusat kekuasaan. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan moral dan adab, maka pembahasan tersebut harus menjangkau semua pihak. Moral bukan hanya soal bagaimana cara berbicara, tetapi juga soal kejujuran dalam menjalankan amanah. Adab
bukan hanya soal sikap di depan mikrofon, tetapi juga soal keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan. Rakyat hari ini tidak membutuhkan pejabat publik yang menjadi kipas angin bagi penguasa. Rakyat hari ini membutuhkan pejabat publik yang menjadi penjaga akal sehat dalam pemerintahan. Rakyat tidak membutuhkan barisan orang yang selalu berkata setuju atas segala hal, dan rakyat membutuhkan orang-orang yang berani untuk berkata tunggu dulu jika ada yang harus dievaluasi. Karena pada akhirnya bahaya terbesar bagi sebuah bangsa bukanlah sekumpulan mahasiswa yang berteriak di kampus UGM itu. Bahaya terbesar bagi sebuah bangsa adalah ketika kekuasaan dikelilingi oleh orang-orang yang kehilangan kemauan untuk berpikir kritis dan kehilangan keberanian untuk berkata jujur. Saat itu terjadi, yang mati bukan hanya kritik, melainkan juga akal sehat dalam kehidupan bernegara. Demokrasi tidak akan hancur dalam satu malam, tetapi akan perlahan-lahan lumpuh karena terlalu banyak orang yang memilih menjadi penonton daripada penjaga kepentingan publik. Mari kita jangan seenak jidat dan semanis udel untuk cepat-cepat mengatakan bahwa mahasiswa di Universitas Gadjah Mada yang melakukan aksi protes itu adalah kumpulan manusia-manusia yang tidak punya moral, kumpulan manusia-manusia yang tidak punya adab, kumpulan manusia-manusia yang tidak punya etika. Tetapi mari kita bertanya kembali dalam diri kita sendiri. Bagaimana dengan para pejabat publik yang menjadi penjilat dari rezim ini? Bagaimana dengan para pejabat yang merampok uang rakyat? Bagaimana dengan para pejabat yang munafik terhadap rakyatnya? Dan bagaimana dengan para pejabat yang kerjanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan partai politiknya? Siapa kira-kira yang lebih tidak punya moral? Siapa kira-kira yang lebih tak punya adab? Siapa kira-kira yang lebih tak punya sopan santun? Sekelompok mahasiswa yang memberontak dalam forum diskusi tersebut, ataukah para pejabat publik yang saya sebut sebelumnya itu? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.